Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya jiwa yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa sudah sholat bertahun-tahun, tetapi hati tetap gelisah, pikiran tetap penuh beban, dan hidup terasa berat? Mengapa sebagian orang setelah sholat wajahnya tenang, langkahnya ringan, dan hatinya seolah selalu dekat dengan Allah, sementara kita sering merasa sholat hanya seperti kewajiban yang harus diselesaikan? Para sufi mengatakan bahwa sholat bukan sekadar gerakan tubuh, bukan hanya bacaan yang dihafal, dan bukan pula rutinitas 5 waktu yang dilakukan tanpa kesadaran. Sholat adalah perjalanan jiwa menuju Allah. Di dalam setiap takbir, setiap rukuk, setiap sujud, tersembunyi rahasia besar yang mampu menenangkan hati manusia. Dalam video ini kita akan membahas rahasia sholat menurut para sufi dan ahli tasawuf, rahasia yang jarang dibicarakan, tetapi mampu mengubah cara kita beribadah dan cara kita menjalani hidup. Dalam dunia tasawuf, sholat tidak hanya dipandang sebagai ibadah formal yang dilakukan 5 kali sehari. Para ulama sufi memandang sholat sebagai pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa sholat adalah mirajnya orang beriman, yaitu perjalanan spiritual yang mengangkat jiwa manusia dari dunia yang penuh kegelisahan menuju kedamaian ilahi. Ketika seseorang memahami hakikat sholat, maka sholat tidak lagi terasa berat. Sholat menjadi tempat kembali, tempat beristirahat, tempat mengadu, dan tempat menemukan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di dunia manapun. Dalam video ini kita akan menyelami bagaimana para sufi memandang sholat, bagaimana mereka menghadirkan hati di dalamnya, dan bagaimana rahasia ini bisa membuat hidup menjadi lebih damai. Mengapa banyak orang sholat, tapi hatinya tetap gelisah? Banyak orang menjalankan sholat sepanjang hidupnya, namun masih merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan karena sholatnya tidak sah secara hukum, tetapi karena sholat tersebut belum menyentuh kedalaman hati. Para sufi sering mengatakan bahwa tubuh kita mungkin berdiri di hadapan Allah, tetapi hati kita masih sibuk berjalan-jalan di pasar dunia. Ketika hati tidak ikut hadir dalam sholat, maka ibadah itu terasa kosong, seperti tubuh tanpa ruh. Dalam tasawuf dijelaskan bahwa manusia memiliki 2 keadaan ketika beribadah. Yang pertama adalah sholat dengan tubuh, dan yang kedua adalah sholat dengan hati. Ketika seseorang hanya melakukan gerakan fisik tanpa menghadirkan kesadaran batin, maka sholat hanya menjadi aktivitas ritual yang dijalankan karena kewajiban. Ia mungkin sah secara hukum, namun tidak selalu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Para sufi melihat bahwa masalah utama manusia bukan pada kurangnya ibadah, tetapi pada kurangnya kehadiran hati dalam ibadah tersebut. Banyak orang rajin beribadah, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan akan dunia. Hal ini terjadi karena hati belum benar-benar terhubung dengan Allah saat ibadah dilakukan. Hati manusia sering dipenuhi berbagai pikiran dunia. Ketika berdiri untuk sholat, pikiran masih memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, keuangan, dan berbagai urusan lainnya. Tanpa disadari, tubuh sedang melakukan sholat, tetapi pikiran justru sibuk mengembara kemana-mana. Akibatnya, sholat hanya menjadi rutinitas yang cepat selesai, bukan pertemuan yang dinanti dengan Allah. Seseorang mungkin terburu-buru menyelesaikan sholat agar bisa kembali ke aktivitas dunia. Padahal, dalam pandangan para sufi, sholat seharusnya menjadi tempat manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk kembali kepada Tuhannya. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa hati yang gelisah bukan karena kurangnya dunia, tetapi karena jauhnya hati dari Allah. Manusia sering mengira bahwa ketenangan akan datang ketika masalah dunia selesai. Padahal, ketenangan sejati datang ketika hati dekat dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang sholat tanpa kesadaran bahwa ia sedang berada di hadapan Tuhan, maka sholat tidak memberikan dampak spiritual yang mendalam. Ia mungkin telah menunaikan kewajiban, tetapi belum merasakan manisnya ibadah. Imam-imam sufi sering menekankan bahwa inti sholat adalah kehadiran hati. Tanpa kehadiran hati, sholat hanya menjadi gerakan yang diulang setiap hari tanpa makna yang benar-benar hidup di dalam jiwa. Kehadiran hati berarti seseorang benar-benar sadar bahwa ia sedang berbicara dengan Allah. Ia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan dalam sholat
adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kesadaran ini akan membuat sholat terasa hidup. Bacaan tidak lagi terasa seperti hafalan yang diulang, tetapi menjadi doa yang keluar dari kedalaman hati. Dalam keadaan seperti itu, setiap bacaan sholat menjadi doa yang sungguh-sungguh. Ketika membaca Al-Fatihah, hati benar-benar merasakan bahwa ia sedang memohon petunjuk kepada Allah. Setiap rukuk menjadi bentuk kerendahan hati yang mendalam. Manusia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Setiap sujud menjadi bentuk penyerahan total kepada Allah. Dalam sujud, manusia meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu kepala di tempat yang paling rendah, sebagai simbol kehancuran ego dan kesombongan. Ketika hati hadir sepenuhnya, sholat menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Setelah menjalani berbagai kesulitan hidup, manusia menemukan ketenangan ketika berdiri di hadapan Allah. Para sufi mengatakan bahwa sholat yang benar mampu membersihkan hati dari kegelisahan. Seperti air yang membersihkan kotoran, sholat yang dilakukan dengan kesadaran mampu membersihkan hati dari berbagai beban dunia. Bahkan sebagian ulama tasawuf menyebut sholat sebagai obat bagi hati. Hati yang dipenuhi kecemasan, kemarahan, dan kesedihan akan perlahan menjadi tenang ketika seseorang benar-benar menghadirkan dirinya dalam sholat. Karena di dalam sholat, manusia mengingat kembali siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, sementara Allah adalah penguasa segala sesuatu. Kesadaran ini membuat beban hidup terasa lebih ringan. Masalah yang sebelumnya terasa besar menjadi tampak kecil ketika seseorang menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal. Itulah sebabnya orang yang memahami hakikat sholat sering terlihat lebih tenang dalam menjalani hidup. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan dunia. Mereka tidak hanya melakukan sholat sebagai kewajiban, tetapi benar-benar hidup di dalam sholat. Bagi mereka, sholat bukan sekadar ibadah 5 waktu, melainkan sumber kekuatan spiritual yang membuat hati selalu terhubung dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Hakikat takbir menurut pandangan para sufi. Dalam tradisi tasawuf, makna sholat tidak hanya dijelaskan melalui hukum fikih atau aturan lahiriah saja, tetapi juga melalui pemahaman batin yang sangat dalam. Banyak tokoh sufi besar sepanjang sejarah Islam yang menjelaskan hakikat sholat dengan cara yang menyentuh hati. Mereka bukan hanya ulama yang memahami ilmu agama, tetapi juga orang-orang yang menjalani kehidupan spiritual yang sangat dekat dengan Allah. Di antara para tokoh sufi yang sering membahas tentang hakikat sholat dan makna takbir adalah Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Al-Gilani, serta Rabi'ah Al-Adawiyah yang dikenal dengan kedalaman cinta spiritualnya kepada Allah. Menurut pandangan Al-Ghazali, sholat adalah sarana untuk menghidupkan hati yang sering tertutup oleh kesibukan dunia. Dalam karya-karyanya tentang tasawuf, ia menjelaskan bahwa inti sholat adalah menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ketika seseorang mengucapkan takbir dalam sholat, sesungguhnya ia sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang memenuhi pikirannya. Jika hati masih dipenuhi urusan dunia saat takbir diucapkan, maka makna takbir tersebut belum sepenuhnya hidup dalam jiwa. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar yang dikenal karena kedalaman spiritualnya. Ia mengajarkan bahwa takbir adalah pintu untuk meninggalkan dunia sementara waktu. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya dalam takbiratul ihram, ia seolah-olah melemparkan dunia di belakangnya. Segala kekhawatiran, ambisi, dan ketakutan ditinggalkan sejenak karena seorang hamba sedang memasuki hadirat Allah. Sementara itu, Jalaluddin Rumi sering menggambarkan sholat sebagai perjalanan cinta antara manusia dan Tuhan. Dalam banyak puisi dan ajarannya, ia menekankan bahwa setiap gerakan dalam sholat memiliki makna simbolis yang mendalam. Takbir bagi Rumi adalah awal perjalanan cinta tersebut. Sebuah momen ketika manusia meninggalkan segala sesuatu yang fana untuk menghadap kepada yang maha kekal. Menurut Rumi, ketika seseorang benar-benar mengucapkan Allahu Akbar dengan hati yang sadar, maka seluruh dunia terasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Kesadaran ini
membuat hati manusia menjadi lebih ringan, karena ia tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Tokoh sufi perempuan yang sangat terkenal, Rabi'ah al-Adawiyah, juga memiliki pandangan yang sangat dalam tentang ibadah kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa ibadah seharusnya dilakukan bukan karena takut kepada neraka atau berharap surga, tetapi karena cinta kepada Allah semata. Dalam konteks solat, makna takbir menjadi sangat dalam karena seorang hamba memulai solatnya dengan penuh kerinduan kepada Tuhan yang ia cintai. Para sufi mengajarkan bahwa ketika seseorang mengucapkan takbir, ia seharusnya menyadari bahwa Allah lebih besar dari segala masalah yang ia hadapi. Banyak orang datang kepada Allah hanya ketika mereka sedang menghadapi kesulitan hidup. Namun dalam tasawuf, seorang hamba diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Takbir juga menjadi pengingat bahwa manusia sebenarnya sangat kecil di hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sering merasa kuat, merasa mampu mengendalikan hidupnya, bahkan terkadang merasa tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Namun ketika berdiri dalam sholat dan mengucapkan takbir, semua kesombongan itu seharusnya runtuh. Para sufi sering mengatakan bahwa takbir adalah momen kehancuran ego. Ego manusia yang sering merasa paling benar dan paling hebat perlahan-lahan dilebur ketika ia menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar maha besar. Kesadaran ini membawa perubahan besar dalam cara seseorang menjalani hidup. Orang yang benar-benar memahami makna takbir tidak akan mudah sombong, karena ia selalu mengingat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Dalam pandangan para sufi, takbir juga merupakan langkah pertama dalam perjalanan spiritual solat. Setelah pintu solat dibuka dengan takbir, seorang hamba mulai berjalan menuju kedekatan dengan Allah melalui setiap bacaan dan gerakan yang ia lakukan. Perjalanan spiritual ini membuat solat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat. Sebaliknya, solat menjadi sebuah perjalanan batin yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati manusia. Para sufi juga mengingatkan bahwa keindahan solat tidak akan bisa dirasakan jika seseorang melakukannya dengan terburu-buru. Solat yang dilakukan dengan kesadaran dan ketenangan akan memberikan dampak yang sangat berbeda bagi hati. Ketika takbir diucapkan dengan penuh kesadaran, pikiran menjadi lebih tenang dan hati menjadi lebih fokus kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, solat benar-benar menjadi ruang spiritual yang menenangkan jiwa. Banyak orang mencari ketenangan di berbagai tempat, tetapi para sufi menemukan ketenangan terdalam justru ketika mereka berdiri dalam solat. Karena di dalam solat, manusia berada dalam hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya. Kesadaran ini membuat solat menjadi momen yang sangat dirindukan oleh para pencari Tuhan. Mereka tidak melihat solat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya, para sufi sering terlihat sangat khusyuk ketika solat. Mereka tidak hanya melakukan gerakan fisik, tetapi benar-benar tenggelam dalam kesadaran bahwa mereka sedang berada di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memahami hakikat ini, maka takbir tidak lagi terasa seperti ucapan biasa. Takbir menjadi pintu menuju kehadiran ilahi yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati. Pada akhirnya, para sufi mengajarkan bahwa makna terdalam dari takbir adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang benar-benar maha besar. Ketika kesadaran ini hidup dalam hati, maka manusia tidak lagi terlalu terikat pada dunia yang fana. Dan dari sanalah ketenangan hidup mulai tumbuh. Karena hati yang selalu mengingat kebesaran Allah tidak akan mudah diguncang oleh perubahan dunia. Rahasia ruku, ketika manusia belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam perjalanan spiritual solat, setelah seorang hamba membuka pintu ibadah dengan takbir, ia kemudian memasuki salah satu gerakan yang sangat dalam maknanya, yaitu rukuk. Bagi sebagian orang, rukuk mungkin hanya dipahami sebagai gerakan membungkukkan badan. Namun, dalam pandangan para sufi dan ahli tasawuf, rukuk adalah simbol kerendahan hati manusia di hadapan kebesaran Allah. Pada saat itu manusia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kemuliaan selain yang diberikan oleh Tuhan. Banyak tokoh sufi menjelaskan bahwa rukuk adalah pelajaran spiritual
tentang kehancuran ego manusia. Salah satu ulama yang menjelaskan makna ini adalah Al-Ghazali. Ia menjelaskan bahwa setiap gerakan dalam sholat memiliki makna batin yang harus dihadirkan oleh hati. Ketika seseorang ruku, ia tidak hanya membungkukkan tubuhnya, tetapi juga merendahkan hatinya di hadapan Allah. Ruku mengajarkan manusia untuk menyadari keterbatasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa kuat, merasa mampu mengendalikan hidupnya, bahkan terkadang merasa tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Namun ketika ruku dalam sholat, manusia diingatkan bahwa semua kekuatan itu hanyalah titipan dari Allah. Tokoh Sufi besar, Abdul Qadir Al-Jailani, pernah menjelaskan bahwa rukuk adalah bentuk pengakuan seorang hamba terhadap kebesaran Allah. Ketika seorang hamba membungkukkan tubuhnya dalam rukuk, ia seolah berkata dalam hatinya bahwa dirinya tidak lebih dari seorang hamba yang lemah di hadapan Tuhannya. Dalam rukuk, manusia membaca kalimat Subhana Rabbiyal Adzim, yang berarti, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Bacaan ini bukan hanya ucapan yang diulang-ulang, tetapi seharusnya menjadi pengakuan yang keluar dari kedalaman hati. Seorang hamba memuji kebesaran Allah sambil merendahkan dirinya sendiri. Para sufi sering mengatakan bahwa rukuk adalah latihan kerendahan hati. Orang yang hatinya dipenuhi kesombongan akan sulit merasakan makna rukuk. Ia mungkin melakukan gerakannya dengan benar, tetapi hatinya belum benar-benar tunduk kepada Allah. Dalam tasawuf dijelaskan bahwa kesombongan adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Kesombongan membuat manusia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih pintar, lebih kuat, atau lebih berhak atas sesuatu. Penyakit hati seperti ini sering membuat manusia jauh dari kedamaian. Rukuk menjadi obat bagi kesombongan tersebut. Setiap kali seseorang membungkukkan dirinya dalam rukuk, ia sebenarnya sedang melatih dirinya untuk menjadi lebih rendah hati. Ia mengingatkan dirinya bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama. Semua manusia adalah hamba. Pandangan ini juga banyak dijelaskan dalam ajaran Jalaluddin Rumi. Dalam berbagai puisi spiritualnya, Rumi sering menekankan bahwa manusia harus belajar menjadi rendah hati, agar dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan. Menurutnya, hati yang penuh kesombongan tidak akan mampu merasakan cahaya ilahi. Rumi menggambarkan manusia seperti bejana. Jika bejana itu penuh dengan ego dan kesombongan, maka tidak ada ruang bagi cahaya Tuhan untuk masuk. Namun ketika manusia merendahkan dirinya, bejana itu menjadi kosong dan siap menerima cahaya ilahi. Rukuk dalam sholat adalah simbol dari proses mengosongkan diri tersebut. Ketika seseorang membungkukkan tubuhnya dengan penuh kesadaran, ia sedang melepaskan kesombongan yang selama ini menguasai hatinya. Gerakan rukuk juga memiliki keindahan spiritual yang sangat dalam. Tubuh manusia yang biasanya berdiri tegak dengan penuh kebanggaan, kini dibungkukkan sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah yang layak untuk diagungkan. Dalam tasawuf, kerendahan hati adalah salah satu pintu menuju kedekatan dengan Allah. Banyak para sufi besar yang dikenal karena kerendahan hati mereka. Meskipun mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi, mereka menyadari bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah sombong, tidak mudah meremehkan orang lain, dan selalu menjaga kerendahan hati dalam hidup. Rukuk mengingatkan manusia akan kebenaran ini setiap hari. 5 kali sehari manusia diajak untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, agar hatinya tidak dipenuhi oleh kesombongan dunia. Ketika seseorang benar-benar memahami makna rukuk, maka ia akan membawa sikap rendah hati tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi merasa harus selalu menang dalam setiap perdebatan, tidak merasa harus selalu dihormati, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Sikap seperti ini membawa ketenangan dalam hidup. Orang yang rendah hati biasanya memiliki hati yang lebih damai, karena ia tidak terbebani oleh keinginan untuk selalu terlihat lebih hebat dari orang lain. Para sufi sering mengatakan bahwa hati yang rendah adalah hati yang paling dekat dengan Allah. Karena Allah menyukai hamba yang lembut, yang tidak sombong, dan yang selalu menyadari kelemahannya. Dalam perjalanan spiritual sholat, rukuk adalah langkah penting yang mengajarkan manusia
untuk menghancurkan kesombongan dalam dirinya. Tanpa kerendahan hati, ibadah akan sulit membawa manusia kepada kedekatan dengan Allah. Ketika seorang hamba mampu merendahkan dirinya dalam rukuk dengan penuh kesadaran, maka hatinya akan menjadi lebih lembut. Dari kelembutan hati itulah ketenangan hidup mulai tumbuh. Dan ketika hati telah belajar merendah di hadapan Allah, maka manusia tidak lagi merasa perlu meninggikan dirinya di hadapan sesama manusia. Di sanalah rahasia kedamaian yang diajarkan oleh para sufi mulai terasa dalam kehidupan. Rahasia sujud, titik terdekat seorang hamba dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual solat, setelah seorang hamba melalui takbir dan rukuk, ia sampai pada gerakan yang paling dalam maknanya, yaitu sujud. Dalam pandangan para sufi dan ahli tasawuf, sujud bukan sekadar gerakan meletakkan dahi di lantai, tetapi merupakan puncak penyerahan diri seorang manusia kepada Allah. Pada saat sujud, manusia menempatkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu kepala di tempat yang paling rendah, sebagai simbol bahwa seluruh kesombongan dan keangkuhan telah dilepaskan di hadapan Tuhan. Banyak ulama tasawuf menjelaskan bahwa sujud adalah momen paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi berdiri dengan kebanggaannya, tidak lagi membungkuk dengan sisa-sisa kekuatannya, tetapi benar-benar merendahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Allah. Kesadaran inilah yang membuat sujud memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Salah satu ulama yang banyak menjelaskan makna sujud adalah Al-Ghazali. Ia menjelaskan bahwa sujud adalah puncak kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Dalam keadaan sujud, seorang hamba seharusnya merasakan bahwa dirinya benar-benar kecil, lemah, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Ketika dahi menyentuh tanah, manusia diingatkan bahwa ia berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali menjadi tanah. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah menerima kebenaran. Banyak kesombongan manusia runtuh ketika ia benar-benar menyadari asal-usul dirinya. Tokoh sufi besar, Abdul Qadir Al-Jilani pernah menjelaskan bahwa sujud adalah bentuk penyerahan total seorang hamba kepada Allah. Dalam sujud, manusia seharusnya melepaskan seluruh beban hidupnya dan menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering membawa banyak beban di dalam hatinya. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan berbagai masalah yang datang silih berganti sering membuat hati menjadi berat. Namun dalam sujud, semua beban itu sebenarnya bisa dilepaskan. Para sufi sering mengatakan bahwa sujud adalah tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati kepada Allah. Pada saat itu manusia tidak lagi berbicara kepada manusia lain, tetapi berbicara langsung kepada Tuhan yang mengetahui seluruh rahasia hatinya. Dalam sujud, manusia juga membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang berarti, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, karena ketika manusia berada pada posisi paling rendah, ia justru memuji Tuhan yang Maha Tinggi. Keindahan spiritual ini sering dijelaskan dalam ajaran Jalaluddin Rumi. Dalam banyak puisi dan ajarannya, Rumi menggambarkan bahwa semakin manusia merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi pula kedudukan spiritualnya di sisi Tuhan. Menurut Rumi, manusia yang belajar merendahkan dirinya akan menemukan kebebasan yang sejati. Ia tidak lagi terikat oleh ego, tidak lagi terperangkap dalam keinginan untuk dipuji atau dihormati oleh manusia lain. Sujud menjadi simbol dari kebebasan tersebut. Ketika seorang hamba benar-benar sujud dengan hati yang penuh kesadaran, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam tasawuf, sujud sering dianggap sebagai saat paling intim antara manusia dan Tuhan. Pada saat itu tidak ada lagi jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia berada dalam keadaan penuh kerendahan, penuh harapan, dan penuh ketergantungan kepada Allah. Banyak para sufi yang menghabiskan waktu lama dalam sujud mereka. Bagi mereka, sujud bukan hanya bagian dari sholat, tetapi juga momen untuk merasakan kedekatan dengan Allah yang sangat dalam. Mereka sering menangis dalam sujud, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena hati mereka dipenuhi oleh rasa haru ketika merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Air mata yang jatuh dalam sujud
sering dianggap oleh para sufi sebagai tanda kelembutan hati. Hati yang lembut lebih mudah merasakan kehadiran Allah dibandingkan hati yang keras. Ketika seseorang sering merendahkan dirinya dalam sujud, hatinya akan menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah iri kepada orang lain, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Sujud juga mengajarkan manusia untuk percaya bahwa Allah selalu mendengar doa-doanya. Bahkan doa yang paling dalam sering keluar ketika seseorang berada dalam sujud yang khusyuk. Itulah sebabnya, banyak ulama mengatakan bahwa sujud adalah tempat terbaik untuk berdoa. Dalam keadaan tersebut, hati manusia berada dalam kondisi paling dekat dengan Allah. Kesadaran ini membuat sujud menjadi salah satu bagian paling indah dalam sholat. Bagi orang yang memahami hakikatnya, sujud bukan sekadar gerakan ibadah, tetapi pertemuan spiritual yang sangat dalam dengan Tuhan. Ketika seorang hamba benar-benar merasakan makna sujud, maka ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Semua kegelisahan perlahan-lahan mereda ketika hati benar-benar berserah diri kepada Allah. Pada akhirnya para sufi mengajarkan bahwa rahasia terbesar sujud adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika manusia telah belajar menyerahkan dirinya kepada Allah, maka hidup tidak lagi terasa terlalu berat, karena hati yang telah bersujud dengan penuh kesadaran akan selalu menemukan kedamaian. Bahkan, di tengah berbagai ujian kehidupan yang datang silih berganti. Ketika sholat menjadi sumber ketenangan hidup, dalam pandangan para sufi dan ahli tasawuf, tujuan terdalam dari sholat bukan hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi membentuk hati yang tenang dan dekat dengan Allah. Ketika seseorang mulai memahami hakikat sholat, maka ibadah ini tidak lagi terasa seperti kewajiban yang berat. Sholat justru menjadi tempat kembali bagi jiwa yang lelah, tempat di mana manusia menemukan kedamaian setelah menghadapi berbagai ujian kehidupan. Banyak orang mencari ketenangan dengan berbagai cara. Ada yang mencarinya dalam harta, jabatan, popularitas, atau kesenangan dunia. Namun para sufi menjelaskan bahwa ketenangan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal tersebut. Ketenangan hanya bisa ditemukan ketika hati manusia terhubung dengan Allah. Sholat adalah salah satu jalan utama untuk membangun hubungan tersebut. Tokoh sufi besar Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia pada dasarnya selalu mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Jika hati hanya dipenuhi oleh urusan dunia, maka ia akan mudah merasa gelisah. Namun ketika hati mulai mengenal Allah dan merasakan kehadirannya dalam sholat, maka hati akan menemukan ketenangan yang sangat dalam. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, manusia sering merasa terburu-buru dalam segala hal. Pekerjaan menumpuk, tanggung jawab semakin banyak, dan pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Dalam keadaan seperti ini, sholat sebenarnya adalah kesempatan bagi manusia untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Para sufi memandang sholat sebagai waktu istirahat bagi jiwa. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia meninggalkan sejenak semua urusan dunia dan mengarahkan hatinya kepada Allah. Dalam momen itu, jiwa manusia mendapatkan ruang untuk bernapas dan menemukan kembali ketenangan yang sering hilang dalam kesibukan hidup. Pandangan ini juga banyak dijelaskan oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia mengajarkan bahwa orang yang benar-benar memahami sholat akan merasakan ketenangan yang luar biasa setelah melaksanakannya. Bukan karena masalah hidupnya tiba-tiba hilang, tetapi karena hatinya telah berserah kepada Allah. Ketika hati telah berserah, beban hidup terasa lebih ringan. Masalah yang sebelumnya terasa sangat berat tidak lagi membuat seseorang mudah putus asa. Ia menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Tokoh sufi Jalaluddin Rumi juga sering menggambarkan sholat sebagai dialog cinta antara manusia dan Tuhan. Dalam pandangannya, manusia sebenarnya selalu merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta, meskipun sering tidak menyadarinya. Kerinduan ini sering muncul dalam bentuk kegelisahan. Hati manusia merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya, meskipun ia telah memiliki banyak hal di dunia. Menurut Rumi, kekosongan itu muncul karena jiwa manusia merindukan Tuhan. Sholat menjadi jalan untuk memenuhi kerinduan tersebut. Ketika seseorang berdiri dalam sholat dengan hati yang sadar, ia sebenarnya sedang kembali kepada sumber kedamaian yang sejati. Para sufi sering mengatakan bahwa orang yang memahami hakikat sholat
tidak akan merasa sholat sebagai beban. Sebaliknya, ia akan merindukan sholat seperti seseorang yang merindukan pertemuan dengan orang yang ia cintai. Setiap kali waktu sholat tiba, hatinya merasa dipanggil untuk kembali kepada Allah. Panggilan itu tidak terasa sebagai kewajiban yang memaksa, tetapi sebagai undangan yang penuh kasih dari Tuhan. Ketika sholat dilakukan dengan kesadaran seperti ini, maka pengaruhnya akan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan emosi menjadi lebih stabil. Orang yang menjaga sholat dengan penuh kesadaran biasanya lebih sabar dalam menghadapi masalah hidup. Ia tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Hal ini terjadi karena hatinya selalu kembali kepada Allah dalam setiap sholatnya. Ia menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan sementara, dan semua yang terjadi berada dalam rencana Tuhan. Dalam tasawuf, keadaan hati yang selalu mengingat Allah disebut sebagai ketenangan batin. Ketenangan ini tidak bergantung pada keadaan dunia. Bahkan ketika seseorang menghadapi kesulitan, hatinya tetap merasa damai karena ia percaya kepada Allah. Sholat menjadi sumber kekuatan bagi hati yang seperti ini. Setiap kali sholat dilakukan, hati kembali diingatkan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Manusia tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia, tetapi untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih bermakna. Para sufi mengajarkan bahwa rahasia ketenangan hidup sebenarnya sangat sederhana. Hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan kedamaian, sementara hati yang jauh dari Allah akan selalu merasa gelisah. Sholat adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan Tuhannya. Ketika jembatan itu dijaga dengan baik, maka hubungan dengan Allah akan semakin kuat. Dan ketika hubungan dengan Allah telah menjadi kuat, maka kehidupan akan terasa lebih tenang. Bukan karena masalah hidup menghilang, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Itulah rahasia yang diajarkan oleh para sufi tentang sholat. Ketika sholat tidak hanya dilakukan dengan tubuh, tetapi juga dengan hati, maka ia akan menjadi sumber kedamaian yang mengalir dalam setiap langkah kehidupan manusia. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari sholat bukan terletak pada seberapa lama kita berdiri, seberapa indah bacaan kita, atau seberapa sempurna gerakan kita. Rahasia terdalam sholat adalah ketika hati benar-benar hadir di hadapan Allah, ketika seorang hamba berdiri dalam sholat dengan kesadaran bahwa ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Disitulah sholat berubah dari sekadar kewajiban menjadi sebuah pertemuan spiritual yang penuh makna. Para sufi sepanjang sejarah selalu mengingatkan bahwa ketenangan hidup tidak datang dari dunia yang sempurna. Dunia akan selalu berubah, masalah akan selalu datang dan pergi. Namun hati yang dekat dengan Allah akan selalu memiliki tempat untuk kembali. Tempat di mana jiwa menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Ketika takbir diucapkan dengan kesadaran, rukuk dilakukan dengan kerendahan hati, dan sujud dijalani dengan penyerahan diri yang tulus, maka sholat akan menjadi cahaya dalam kehidupan seseorang. Cahaya yang perlahan membersihkan hati dari kegelisahan, ketakutan, dan beban dunia. Disitulah hakikat sholat yang diajarkan oleh para sufi. Sholat bukan sekadar ritual yang dilakukan 5 kali sehari, tetapi jalan untuk mendekat kepada Allah dan menemukan kedamaian sejati dalam hidup. Semoga kita semua tidak hanya menjadi orang yang melaksanakan sholat, tetapi juga menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam sholat. Karena ketika hati telah menemukan Allah dalam setiap sujudnya, maka kehidupan akan terasa jauh lebih tenang, lebih ringan, dan lebih penuh makna. Jika hati manusia selalu kembali kepada Allah, maka tidak ada kegelisahan yang terlalu berat untuk dihadapi. Karena di setiap sholat, selalu ada ruang untuk kembali, berserah, dan menemukan kedamaian yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.